Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dynamic routing IGRP. Nah, apa itu IGRP routing? IGRP singkatan dari Interior Gateway Routing Protocol. Protokol ini atau protokol routing hybrid yang dikembangkan oleh Cisco System untuk digunakan pada jaringan komputer. Protokol ini menggabungkan fitur-fitur dari protokol routing, distance vector, dan link state untuk menghasilkan routing yang cepat, efisien, dan scalable. Nah, kegunaan IGRP routing itu untuk routing lebih cepat dan efisien, skalabilitas tinggi atau jaringan besar dan kompleks, hemat bandwidth dikarenakan minimal pertukaran informasi routing, fitur canggih seperti load balancing, route tracking, stub network, lalu keamanan karena dienkripsi. Terakhir ada kompatibilitas seperti RIP dan OSPF. Nah, untuk kelebihan IGRP routing itu cepat dan efisien, skalibilitas tinggi, hemat bandwidth, fitur canggih, keamanan, dan itu untuk enkripsi gitu. Terakhir ada kekurangan IGRP routing. Yang pertama itu protokol proprietary, jadi hanya ada di Cisco lah. Lalu kompleks dibanding RIP dan IGRP itu lebih kompleks IGRP gitu. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya ada konfigurasi dynamic routing atau dynamic routing IGRP yang diimplementasikan di Cisco Tracer gitu. Pertama kita buat topologi terlebih dahulu. Saya menggunakan 3 router dan 5 PC dan 1 switch, dimana switch itu dipergunakan untuk VLAN gitu. Untuk IP saya menggunakan IP kelas C, dimana 192.168.10.0/24 dan seterusnya pada PC 2, PC 3, PC 4, PC 5. Untuk IP pada router saya menggunakan IP kelas A, dimana 10.10.10.1 dan seterusnya. Pertama kita masuk dulu ke config terminal, lalu kita masuk ke interface gig/0 dan shutdown-kan. Kita tambahkan IP. Nah, IP 10.1 ini akan menjadi gateway lah dari
PC1 gitu. Lalu kita masuk ke gig 0/1, itu yang terhubung ke router kedua, kita tambahkan IP-nya gitu dan shutdown kan. Nah, di router 2 kita konfigurasi juga, kita masuk ke INT gig 0/0 untuk menambahkan gateway-nya. Lalu kita tambahkan juga di INT gig 0/1 untuk menghubungkan kedua router tersebut gitu. Selanjutnya kita bisa mengkonfigurasi router IGRP. Nah, di IGRP kita bisa memilih angka 1 sampai 60.000 lebih lah. Nah, saya menggunakan IGRP 10. Lalu kita tambahkan networknya, network dari PC dan network dari router tersebut gitu. Nah, di router kedua kita juga harus konfigurasi IGRP nya gitu. Kita tambahkan network dari router dan kita tambahkan juga network dari PC itu sendiri gitu. Kita masukkan IP terlebih dahulu kepada PC dan gateway-nya gitu, dan lakukan hal yang sama pada PC kedua. Lalu sesudah kita menambahkan IP, kita coba mengping lah dari PC1 ke PC2, dan hasilnya selanjutnya kita juga bisa cek berjalan atau tidaknya routing kita dengan perintah show IP route gitu. Nanti di sana ada informasi tentang routing kita gitu. Nah, di sini saya akan menambahkan fungsi router ketiga gitu. Lakukan hal yang sama dengan router sebelumnya. Kita tambahkan gateway dulu ke PC3 gitu. Lalu masuk INT gig 0/1, kita tambahkan IP router tersebut. Lalu kita router IGRP 10, dimana untuk menghubungkan router 3 ke router yang lainnya gitu. Kita beralih ke router 2, kita konfigurasi IGRP-nya dengan menambahkan network dari 20.20.20.0, dimana dia belum kenal lah.
Lalu sesudah itu kita masuk ke INT GIG 0/2.30, kita encapsulation dot 1Q 40 dan tambahkan IP-nya gitu. Lalu lakukan hal sama dengan VLAN 50 gitu. Pada bagian konfigurasi switch kita tambahkan VLAN terlebih dahulu, VLAN 40 dan 50. Lalu kita mode INTFA 0/3 itu menghubungkan ke router, kita mode terangin, dan INTFA 0/1 itu menyambung ke PC VLAN 40. Kita SW mau ACC kan terlebih dahulu, dan SW ACC VLAN 40, dan untuk VLAN 50 juga disamakan gitu. Lalu konfigurasi IGRP di router 3, kita tambahkan network dari 30.0 dan VLAN yang belum dikonfigurasikan. Langsung kita exit. Nah, di sini saya coba ping dari PC 0 ke VLAN 50 itu sukses, PC 0 ke PC VLAN 40 bisa gitu. Cara biru, kita lihat bahwasannya ada beberapa IP yang ada di tabel routing, dynamic routing.